Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil 'asin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Senang sekali Allah mempertemukan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu kenikmatan yang luar biasa yang perlu kita syukuri agar Allah selalu menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaatul uzmanya, baik ketika kita di dunia maupun ketika besok di alam barzakh. Selanjutnya ingin kami berbagi tentang kabar gembira yang datang dari Rasulullah yang ingin kami sampaikan. Adapun judulnya adalah khasiat mustajab akhir surat Al-Baqarah. Disukai Allah, dicukupi kebutuhannya, dan aman dari gangguan setan. Dan masih banyak lagi keutamaan dan khasiatnya. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa surat Al-Baqarah pada surat yang terakhir, ayat yang terakhir, ada 2 ayat yang disampaikan di situ oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan suatu kitab sebelum menciptakan langit dan bumi beberapa ribu tahun. Kemudian Allah menurunkan daripadanya 2 ayat penutup surat Al-Baqarah. Maka tidaklah dibaca pada suatu rumah selama 3 hari, melainkan setan tidak akan mendekati rumah itu. Jika kita ketika bersolat di rumah atau di luar sholat kita membaca di rumah surat Al-Baqarah pada akhir surat itu, yaitu 2 ayat terakhir itu yang dibaca, maka setan itu tidak akan pernah berani masuk ke rumah kita. Kemudian yang kedua, khasiatnya adalah bahwasanya pada malam Rasulullah diisrokan, beliau telah diberi 3 perkara, yaitu sholat 5 waktu, penutup surat Al-Baqarah, dan Allah akan mengampuni dosa umatnya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Itu luar biasanya 2 surat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut. Kemudian yang ketiga, khasiatnya adalah aku telah diberi penutup surat Al-Baqarah dari bawah arsy yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Itu sabda Rasulullah begitu. Jadi kalau isi atau kandungan Al-Quran itu banyak yang sudah diturunkan di kitab-kitab sebelumnya, tetapi khusus untuk surat Al-Baqarah penutupnya itu hanya ada di dalam Al-Quran. Berarti ini satu kelebihan yang luar biasa. Tentu ada maksud tertentu Allah memberikan seperti itu. Kemudian Nabi juga bersabda, barang siapa membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka itu mencukupi baginya
dari bangun malam atau dari apa saja yang mengganggunya. Jadi kalau kita pada malam hari membaca surat itu, atau kapan saja kita membaca surat Al-Baqarah di akhir surat itu, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kebutuhan tentang rizki, kebutuhan keselamatan, ketentraman, ketenangan batin, semua kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang luar biasa. Jika Allah menghendaki seperti itu, maka tidak ada hal lain yang bisa menghalangi apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasiat yang kelima, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala menutup surat Al-Baqarah dengan 2 ayat yang diberikannya kepadaku dari perbendaharaannya di bawah arsy, maka kamu pelajarilah ia dan ajarkanlah kepada istri-istri dan anak-anakmu, karena ia adalah sholat, Quran, dan doa. Jadi fungsinya surat Al-Baqarah pada 2 ayat terakhirnya itu adalah ada 3 fungsi, itu merupakan sholat, kemudian Quran, dan doa. Jadi khasiatnya luar biasa. Kemudian yang keenam, khasiat yang keenam adalah bahwa 2 ayat termasuk Quran dan keduanya adalah penyembuh dan keduanya adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda ingin disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan semua hajat-hajat dan permintaannya, maka bacalah, dawamkanlah di setiap selesai sholat fardunya, yaitu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut. Lantas bagaimana lafalnya itu? Lafalnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya, dan antara seorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdosa, mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami
bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Di sini ada penekanan, berilah maaf kami. Jadi ketika orang sudah dimaafkan oleh Allah, maka permintaannya insya Allah akan dikabulkan. Dan kalau orang sudah diampuni dosanya, juga akan dimudahkan apa yang diminta, akan dikabulkan. Dan rahmatilah kami. Jika Allah merahmati orang yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan 2 ayat terakhir ini bisa diamalkan setelah selesai sholat fardu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, itu kami yang melakukan. Semoga Allah mengampuni, dan barangkali ada yang benar, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.